الحمد لله الذي جعل اليوم للمسلمين عيد الأضحى بعد يوم التروية ويوم عرفة، حرم فيه الصيام على المؤمنين، ونزل القرآن هدى للناس ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi hanya milik Allah yang masih memberikan kita kepercayaan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari raya Idul Adha tahun ini 1442 Hijriah. Di tengah cobaan pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini, selayaknya kita mengucapkan kalimat syukur atas nikmat Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang kita miliki. Karena ada golongan manusia yang sudah meninggal dunia, berharap agar mereka dihidupkan kembali untuk memperbaiki amalannya. Dan ada pula yang berharap dengan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap, mengapa dulu tidak diciptakan sebagai debu saja, supaya tidak perlu mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka selama dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Tapi sayang, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan situasi pandemi Covid-19 selama 2 kali. Sebagai umat Islam, tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menurunkan semangat spiritual kita untuk beribadah. Akibat pandemi yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah daripada virus yang mewabah, yang terkadang menjadi fitnah, terkadang dipercaya, terkadang tidak dipercaya, sehingga kabarnya sampai simpang siur. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan kepasrahan merupakan hikmah besar yang bisa kita ambil dari keputusan pemerintah saat ini. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji tersebut. Kesabaran juga bisa menjadi ukuran makmur atau tidaknya haji seseorang. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai daripada pendaftaran sampai dengan kembali dari tanah suci. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini semakin melatih kesabaran kita sebelum waktunya berangkat haji dan nantinya menjadi wasilah dan kemakmuran daripada haji kita. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan pasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban-kewajiban rukun-rukun dan sunnah-sunnah haji. Kain ihram yang dipakai oleh jamaah calon haji seperti mayit yang terbungkus kain kafan itu merupakan tanda bahwa para jamaah calon haji sudah pasrah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para jamaah calon haji lebih tenang dalam beribadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kedua yang mesti kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, kurban akan lebih bermakna bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi berbagai sektor termasuk sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi daripada kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Maka kurban bisa menjadi salah satu solusi dan sebagai bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, oleh karena itu momentum hari raya kurban kali ini kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta kita sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diminta agar mengorbankan harta paling berharga saat itu, yakni anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Seorang anak lama ditinggal bersama ibunya di padang tandus Arab ketika itu. Kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam tega meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang seperti itu. Pengorbanan tersebut dilakukan Ibrahim untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabb-Nya, anak yang dinanti-nanti sebagai penerus membawa salah kenabian itu harus ia sembelih dengan tangannya sendiri. Tentu berat sekali hal tersebut bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan secara logika lebih berat bagi Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin, pemerintah kita, kaum muslimin, pernahkah kita bayangkan menjadi posisi Ismail alaihissalam ditinggalkan bapaknya bersama sang ibu berpuluh-puluh tahun lamanya, lalu jatuh pulang dan tiba-tiba datang bercerita bahwa dirinya hendak disembelih karena pendapat atau bermimpi. Apakah kalau kita menjadi Ismail, kalau kita menjadi Nabi Ismail, bagaimanakah perasaan kita pada waktu itu? Termasuk orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam? Belum lagi jika kita membaca jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran, begitu tulusnya hati Nabi Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur, pada usia yang remaja, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Ismail memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, bukan hanya sekedar ya abi. Kalimat ya abati dalam bahasa Arab menunjukkan makna ayah yang sering pergi jauh, akan tetapi sang anak selalu menemukannya. Panggilan ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan cinta dan rasa rindunya seorang anak kepada ayahnya, walaupun jauh dan dekat tetap dirindukan. Dalam posisi akan disembelih, bahkan Ismail tetap menunjukkan ketegarannya.
rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Itulah pengorbanan Ismail dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya, Nabi Ismail mengatakan, periksa dulu pisaumu, apakah sudah setajam atau belum, sehingga engkau menggorok leherku, langsung putus urat daripada leherku, tanpa engkau memperhatikan saya kepadaku, sehingga engkau tidak jadi menyembelihku, dan terumbukan daripada wajahku ke bumi, kemudian engkau sembelih aku, supaya engkau tidak melihat wajahku yang sering engkau rindukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi lain juga diuji dengan hal berat, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sumila ayyun nas asad bala'an qala anbiya'u man amtaru man amtan, yang artinya bahwasanya nabi-nabi ditanya tentang siapa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang paling berat ujiannya di antara manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu para nabi, kemudian yang hidup setelahnya atau semisalnya. Itulah daripada ujian para nabi semakin beratnya dihadapi. Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa semakin soleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengujinya untuk mengangkat derajat kesalehannya. Sebagai contoh, Nabi Adam diuji dengan anaknya yang membunuh saudara kandungnya. Nabi Nuh diuji dengan kekafiran daripada anaknya. Nabi Nuh diuji dengan istrinya. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya yang hendak membunuhnya. Serta ujian-ujian lainnya yang dialami oleh para nabi dari kalangan orang-orang soleh. Ada Siti Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan suami. Siti Aisyah diuji dengan suami yang bernama Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Siti Maryam diuji dengan memiliki anak tanpa suami. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri baginda Rasulullah SAW yang diharapkan keturunannya tapi tidak mendapatkan keturunan. Pertanyaannya, sudah jauhkah, sudah sejauh manakah pengorbanan kita, akan kesabaran kita ketika Allah menguji kita? Apabila kita termasuk orang yang sabar, ataukah kita justru termasuk golongan orang yang suka mengeluh, bahkan justru menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan, ya Allah, apa salah saya hingga engkau menguji saya seperti ini? Pertanyaan yang justru mengherankan ini karena menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyadari bahwa betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pada akhirnya kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan diuji sebagaimana mereka mengaku pintar, akan diuji kepintarannya. Virus corona dan segala apa yang bersangkutan dengannya juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya berupa ujian keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, takdir baik ataupun takdir buruk. Jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Kabupaten Pohuwato dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, di hari yang fitrah ini kiranya selalu melengkapi makna kefitrahan sebagai manusia biasa. Tentu setiap kita pernah berinteraksi dengan orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Ucapan kita telah membuat orang lain kecewa dan tersinggung karena perilaku kita. Orang lain menjadi terpecah belah dari pergaulan, dan karena tindakan kita orang lain banyak dirugikan. Semuanya itu tentu masih terbayang dalam setiap ingatan kita. Maka mari kita memberanikan diri untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan pada orang lain. Bagi kita yang merasa pernah disakiti, dikecewakan dan dirugikan, marilah kita berbaik sangka dan secara tulus ikhlas mau memaafkan kesalahan orang lain. Lebih penting lagi terhadap kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, mungkin secara tidak sengaja telah menyakiti perasaannya.
atau secara sadar melukai hatinya karena tindakan kita, jiwanya terguncang, tutur kata kita membuat hidupnya merana, padahal kita besar karena jerih payah keduanya. Kita menjadi seorang pemimpin dan pejabat, orang yang dihormati karena tangisan dan doa dari keduanya. Kita hidup dalam kecukupan karena perkenan dan restu dari keduanya. Lalu kenapa kita membesarkan dada di depannya, seolah-olah kita lahir bukan dari perut sang ibu tercinta. Kita berkata sombong dan angkuh, seolah-olah dia adalah pembantu kita yang lemah. Kita memberikan sesuatu kepadanya dengan sekedarnya, seolah-olah dia adalah pengemis yang tidak butuh yang lebih. Lihatlah ibumu yang kini telah menua, tulang-tulangnya tak sekuat dulu, namun cintanya kepadamu tak pernah sedikit pun akan berubah, bahkan semakin bertambah. Setiap hari dia merindukan hadirmu setelah engkau berkeluarga, meninggalkan ibumu sendiri di rumahnya, lalu tak lagi menanyakan kabarnya. Mungkin engkau akan datang tatkala tujuan tuannya, atau mungkin setahun sekali saja ketika hari raya. Dan lihatlah pula ayahmu yang kian hari semakin lemah. Dulu dia begitu gagah, kuat fisiknya mencari nafkah demi membeli susu untuk istri dan anaknya, demi makanan untuk anak-anaknya, demi sepatu dan baju sekolah. Bahkan dia rela menahan lapar demi kenyangnya keluarganya. Mungkin ketika dia bekerja pernah kakinya terkilir, tangannya terluka dan menjadi kasar, atau bahkan pernah jatuh dari tempat yang tinggi. Ia tidak peduli dengan semua itu. Yang ia pikirkan adalah kebutuhan istri dan anak-anaknya. Lalu dalam keadaan sulit seperti itu, ketika sampai kita di rumah, justru dimarahi istrinya, dibentak anak-anaknya, tidak dihargai dari ayahnya. Meskipun begitu, ia tetap melakukan rutinitas sehariannya, berangkat kerja, lalu pulang ke rumah besok lusa ataupun lusa. Begitu juga, wahai para istri, jangan melihat kekurangan suamimu. Dia adalah surgamu. Keridhaannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikramlah kepadanya, muliakan dia, tempatkan dia pada posisinya. Kemudian dalam sakaratul mautnya, tatkala hendak pergi untuk selamanya, orang tua menitipkan air mata, memberi pesan bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Istrinya belum dibelikan beras ataupun belum dimasak, anak-anaknya belum dibelikan baju baru. Betapa sedihnya ayahmu. Maka selama dan ibu dan ayahmu masih hidup, pergilah, temuilah mereka, cium tangannya, tumpahkan air matamu, menyesallah sebelum sesal yang sesungguhnya. Doakan mereka dengan penuh harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dan meridhoi segala amalannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita, akan meluaskan rezeki kita, dan akan memberikan kesehatan kepada kita, dan untuk menghusnul khotimah kita di akhir hayat kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Pencipta, Engkau Maha segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini cucurkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Cucurkanlah ampunan-Mu kepada kami ya Allah. Kami yang begitu banyak dosa, maksiat ya Allah, dan sering-sering lalai untuk mengingat-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kelalaian kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa istri kami, ampunkan segala dosa-dosa suami kami, ampunkan segala dosa-dosa anak-anak kami dan umat di seluruh alam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, terlebih dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau sengsarakan mereka di akhirat. Mereka telah susah payah dan sengsara membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, jika salah satu kedua orang tua kami ya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah, berikan mereka kesempatan untuk menyempurnakan iman dan amal mereka sehingga mereka kembali dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jika salah satu daripada kedua orang tua kami sakit ya
sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, jika salah satu kedua orang tua kami ya Allah sudah mendahulukan, lapangkan kubur mereka ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa mereka ya Allah, tempatkan mereka di dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ja'alallahu wa iyyakum ajma'in minal 'alin wal qadin. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada khalqihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatihi kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa taqwa'iman 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa kullu sahabati radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hadina wa hdina wa hdina jami'a waj'alna